Awal film ini bermula dari seorang laki-laki parubaya bernama Manduk. Dia sedang mengajari anaknya Suki berburu binatang. Setelah dirasa Suki paham akan ajarannya, mereka pun pulang ke rumah, yang pada saat itu istrinya sedang memasak makanan untuk keluarganya. Ketika Suki sudah terlelap, Manduk mengecup kening anaknya itu lalu bersiap untuk pergi berburu. Tahu jika bahan makanan yang mereka punya sudah habis dan tinggal makanan yang dipegang istrinya saja, Manduk hanya meminta minuman untuk bekal berburunya dalam beberapa hari ke depan. Manduk sendiri adalah pemburu paling ternama se-Korea era tahun 1920-an, pada masa penjajahan Jepang yang sangat menyiksa dan kelam bagi negeri ginseng itu. Ia semacam ekspor dalam dunia berburu, bahkan untuk hewan langka dan paling ganas seperti harimau yang harganya sangat mahal kala itu. Meski demikian, Manduk memiliki aturan saat berburu, di mana ia hanya membunuh dan menangkap hewan buruan yang usianya dewasa. Ia sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan membabi buta dengan membunuh anak-anak binatang yang induknya berhasil ia taklukkan. Tiba di hutan, Manduk mulai mengendap-endap, mencari beberapa jejak binatang yang akan ia incar. Tahu jika jarak binatang yang ia incar sudah dekat, Manduk beberapa kali melepaskan tembakan ke udara untuk memancing perhatian mereka. Dan benar, seekor harimau mulai mendekatinya. Manduk bersembunyi di balik pohon untuk mencari timing yang pas dan hingga tembakannya nanti bisa tepat sasaran. Scene langsung berpindah beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 25. Saat itu Korea masih berada di bawah masa penjajahan Jepang. Ruang Menteri Gyeongsang-nam penuh dengan hiasan hewan-hewan buas yang diawetkan. Yang Mulia Kaisar mendapatkan kiriman dari Pulau Hamyong berupa kulit harimau, tapi dia tidak menyukainya. Kemudian percakapan dialihkan pada kasus jika pasukannya ia kirim untuk menyerang orang Korea di Gunung Jiyi, beberapa ada yang hilang. Dan ketika ditemukan, keadaan orang-orang tersebut tubuhnya tidak utuh. Tahu jika bukan manusia dalang dari semua itu, dan ternyata seekor harimau Jiyi, Yang Mulia Kaisar menyuruh Sergeant Ryu untuk menemukan lalu membunuh harimau tersebut. Untuk memudahkan dirinya menemukan harimau Jiyi itu, Sergeant Ryu menemui Manduk. Tahu jika Manduk adalah pemburu paling kuat dan diakui kehebatannya bahkan oleh Kekaisaran Jepang. Manduk sebenarnya memiliki masa depan cerah seandainya pada suatu hari ia tidak salah tembak. Jadi pada suatu hari, Manduk sedang berburu dan mengincar hewan buruannya. Lelaki itu sama sekali tidak tahu jika pada waktu yang sama istrinya juga datang ke hutan untuk mencari bahan makanan. Pada suatu waktu, saat ia merasa akan berhasil menembak harimau yang menjadi incarannya, alih-alih menembak harimau incarannya, ia malah menembak istrinya sendiri yang tengah mencari umbi-umbian di hutan. Tentu saja Manduk kaget bukan kepalang melihat istrinya sendiri meregang nyawa akibat tembakannya. Sementara si harimau berhasil melarikan diri dari maut. Sejak saat itulah ia berhenti berburu harimau dan tinggal di gubuknya di gunung untuk membesarkan putra sematawayangnya. Kematian istrinya terus membayangi Manduk dan menghantui hidupnya. Sergeant Ryu meminta Manduk untuk menangkap harimau Jiyi, tapi Manduk menolak karena sudah menetapkan dirinya berhenti dari kegiatan itu. Tapi kelompok pemburu asuhannya tidak berhenti berburu. Mereka adalah pemburu yang beringas dan mengabaikan etika pemburuan demi mendapatkan uang serta menyenangkan Kekaisaran Jepang. Lagi pula kondisi Korea yang sangat miskin kala itu membuat segala pekerjaan terasa begitu berkilau karena bisa mendatangkan uang untuk membeli makanan. Pada masa itu tersisa seekor harimau yang dianggap masyarakat sebagai raja gunung karena memang ia yang paling tua, tangguh, dan tinggal di dalam gua di puncak gunung yang dekat dengan langit. Kaisar Jepang sangat menginginkan harimau itu. Pemburu bernama Gogyong berjanji akan membawa harimau itu sebagai persembahan dan tentu saja untuk mendapatkan uang melimpah sebagai imbalan. Pagi itu pemburu bersiap dengan kelompoknya yang lain, dengan berbagai senjata yang akan mereka gunakan untuk berburu. Ketika mendengar ide dari Gogyong, Chilgo hampir tak setuju karena terdengar sangat gila. Tapi demi mendapatkan uang dan bisa makan, mereka pun setuju. Lalu di sisi lain, Manduk pergi ke toko obat karena akhir-akhir ini Suki sering sakit. Dia berjalan jauh demi mendapatkan obat walau dengan keadaan dirinya yang juga sebenarnya kurang baik. Berhasil masuk ke hutan Gunung Jiyi, Gogyong dan pemburu yang lain langsung was-was dengan keadaan sekitar. Dia membawa harimau kecil mati untuk digunakan sebagai umpan. Setelah mendapatkan lokasi yang pas, Chilgo memasang jebakan serta umpan itu untuk menarik kedatangan harimau Jiyi. Malam pun tiba, di sisi lain Suki menunggu ayahnya selesai meracik obat yang akan ia minum.
Setelah habis, dia langsung memulai pembicaraan tentang pemburuan harimau Ji yang sekarang sedang hangat diperbincangkan banyak orang. Karena bosan dengan hidupnya yang monoton, dia mengajak ayahnya untuk berburu harimau itu. Suki yakin dia dan ayahnya akan menang dalam pemburuan karena ayahnya yang sudah tahu jalan keluar masuk harimau tersebut. Tapi Manduk marah mendengar hal itu. Tak ingin mendengar omelan ayahnya, Suki pun memutuskan untuk tidur duluan. Sedangkan Gogyong dan yang lain dikagetkan dengan suara mencurigakan. Dikira yang terkena jebakan adalah harimau jihit, ternyata itu adalah segerombolan serigala. Karena harimau itu sangat sulit untuk ditangkap, Gogyong memutuskan untuk meminta bantuan dari Manduk walaupun dia tahu jika Manduk akan marah kalau tahu hal itu mereka lakukan untuk mendapatkan uang. Keesokan harinya Gogyong dan yang lain tiba di rumah Manduk. Gogyong dan Chilgo berusaha sebaik mungkin meminta bantuan dari Manduk. Satu kali permintaan ditolak, hingga kesekian kalinya Gogyong meminta tolong ditolak juga. Karena geram, dia pun mengungkapkan jika pemburuan ini sekaligus untuk pembalasan dendam akan kematian istri Manduk. Sadar jika pembicaraan mereka sudah keterlaluan, Manduk pun mengusir mereka, dan tetap tidak akan pernah memberitahu bagaimana caranya menangkap harimau itu. Mendengar hadiah yang ditawarkan oleh Jepang cukup besar untuk harimau Ji, Sukie mengungkapkan dirinya akan ikut pemburuan bersama Chilgo dan yang lain kepada ayahnya. Dia bosan hidup susah, makanya dia ingin berburu. Karena tak ingin anaknya kenapa-kenapa, Manduk menolak keinginan anaknya itu dengan cara yang kasar. Karena emosi remaja itu masih labil, Suki pun pergi setelah mengumpat kepada ayahnya sendiri. Sedangkan Manduk tak bisa berbuat apa-apa ketika Suki pergi meninggalkannya. Dia pun datang lagi ke toko obat temannya untuk mencari solusi. Kemudian mendapat kabar jika Suki menyukai wanita bernama Sunyi. Tapi karena keadaan ekonomi Suki yang miskin, ibu Sunyi menikahkannya dengan pria lain pemilik toko beras yang jauh lebih baik daripada Suki. Sedangkan Suki sendiri yang sudah ingin sekali berburu nekat datang kepada tentara Jepang untuk meminta izin berburu. Ia berjanji akan menjadi pemburu hebat seperti ayahnya dan mendapat hadiah sebuah senapan. Chilgo yang tak ingin Manduk tahu dan marah menyuruh Gogyong untuk menghentikan niat Suki, tapi dia tidak mau dan membiarkan Suki ikut dalam aksi pemburuan yang berbahaya itu. Kemudian tanpa sepengetahuan ayahnya, ia memasuki hutan bersama para pemburu dan tentara Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Sekembalinya dari desa, Manduk memanggil Suki tapi tak ada jawaban. Dia mencari di kamar dan di dapur tapi tidak ada, hingga terlintaslah ingatan tentang keinginan Suki yang akan ikut berburu. Di tengah salju yang mulai turun, Manduk yang panik langsung lari menyusul Suki. Suki dan para tentara Jepang membuat kegaduhan di hutan, supaya harimau Ji terganggu dan keluar dari sarangnya. Karena tak memiliki pengalaman berburu dan memegang senapan, Suki terlihat panik tapi dia tetap ingin melanjutkan pemburuannya bersama yang lain. Sedangkan Gogyong, Chilgo, dan pemburu yang lain bersembunyi. Ketika mendengar suara auma dari harimau itu, semua terdiam dan terpaku. Lagian takut pakai segala berburu, belegu, gobloknya, Bukannya datang ke arah persembunyian Gogyong dan pemburu lain, harimau itu malah menuju ke para tentara dan juga Suki. Walaupun beberapa kali peluru itu ditembakkan ke arah harimau, harimau itulah yang menang. Dia menyerang hingga tak ada yang tersisa. Suki yang tidak memiliki pengalaman menembak apalagi berburu tentu saja kaget melihat pertarungan seekor harimau tua dengan tentara Jepang yang sengit. Ia ngeri melihat manusia mengerang kesakitan saat menjemput ajal dan darah di mana-mana. Ia lalu berpura-pura mati untuk mengelabui si harimau. Sayangnya ia pun menjadi korban gigitan harimau tua itu tepat di dadanya. Ketika Gogyong dan pemburu lain datang, lokasi pertama sudah penuh dengan puluhan tubuh tak bernyawa tergeletak. Ternyata harimau itu sudah tahu teknik yang digunakan Gogyong. Dia mengecoh Gogyong supaya dia tidak pernah bisa menangkapnya. Ketika akan kembali, kakinya ditahan oleh Suki yang sudah tak berdaya. Tak ingin uangnya hilang, dia lebih memilih meninggalkan Suki sendirian dan mengejar harimau itu. Chilgo yang sedari tadi sibuk menuruti perintah Gogyong tiba-tiba teringat dengan Suki. Dia tersadar jika Suki tak bersama dengan mereka lagi. Mereka pun kembali lagi ke tempat yang pertama, yang baru ditinggal sebentar sudah ada beberapa serigala sedang memakan bangkai para tentara yang gugur. Sekuat tenaga mereka mencari, tapi yang ketemu hanya senapannya saja. Dan dengan entengnya si Bagong Gogyong menyuruh untuk kembali ke desa karena sebentar lagi akan turun salju. Chilgo tentu marah, dia memukul Gogyong tapi ditahan oleh Manduk yang tiba-tiba saja datang.
And what is that? Oh my god. Suki ternyata diseret oleh serigala di tempat persembunyian mereka. Dia masih hidup walaupun tubuhnya kini hancur. Tak disangka dari balik bebatuan, harimau Ji datang dan menyerang kawanan serigala itu. Dia datang untuk merebut Suki, tapi bukan untuk dimakan, melainkan untuk menyelamatkannya. Nah, loh, kok bener-bener aneh. Harimau tua, lapar, sekarat, dan marah yang telah membunuh banyak orang itu ternyata malah melindungi Suki sebelum akhirnya dia meregang nyawa. Dan kemudian membawa jasadnya kepada Manduk yang sedang menangis kebingungan. Melihat harimau Ji datang, dia teringat sesuatu di masa lalunya. Manduk ingat bahwa harimau yang tengah sekarat itu adalah harimau yang pernah ditolongnya saat hewan itu masih kecil. Ketika si pemburu membunuh induknya untuk dijual, Manduk menyadari bahwa kebaikan dia yang secuil itulah yang membuat si Raja Gunung membawa jenazah Suki ke depan rumahnya. Merasa bersalah, Manduk langsung meminta maaf pada si harimau karena telah merenggut nyawa induknya bertahun-tahun silam. Dan berterima kasih karena telah mengantar mayat putranya. Manduk benar-benar terpukul dengan kepergian Suki. Dia berjalan perlahan, lalu memeluk anaknya untuk terakhir kali. Karena beberapa kali gagal, Gogyong meminta kepada Kaisar Jepang untuk membantunya lagi. Dia meminta bantuan pasukan meriam dan berencana ingin meledakkan hutan untuk memancing si Raja Gunung itu. Karena keinginan dirinya yang sudah memuncak untuk memiliki kulit Raja Gunung itu, akhirnya Kaisar menuruti permintaan Gogyong. Keesokan harinya, beberapa pasukan Jepang dikerahkan untuk meledakkan area persembunyian harimau Ji. Lalu tanpa ampun menembaki beberapa hewan buas di hutan itu sampai tak ada yang tersisa. Tahu jika tempat tinggalnya diusik lagi, harimau Ji pun keluar dari kandang dengan penuh amarah. Dengan keadaan tempat yang penuh dengan asap, itu memudahkan harimau Ji untuk menerkam tentara Bagong itu satu persatu. Sepertinya peluru sudah tak mempan lagi bagi tubuh harimau Ji. Dia masih sangat bertenaga untuk melawan tentara-tentara itu. Dan kini terungkaplah tujuan Gogyong meminta para tentara itu ternyata hanya untuk pancingan harimau keluar dari persembunyiannya. Kebutaan dirinya terhadap uang membuat segala cara kotor ia gunakan. Tembakan Gogyong pun berhasil melukai Raja Gunung. Dengan cepat, para pemburu lain mengikat tubuh harimau yang sudah tak berdaya itu. Ketika Gogyong akan menodongkan senjatanya lagi, harimau Ji masih bisa bangkit dan langsung menerkam Gogyong dengan sangat membabi buta. Kemarahannya akan kebiasaan manusia yang serakah terbayarkan juga. Harimau Ji pun pergi dengan luka di sekujur tubuh, tapi ternyata pemburuan itu tak kunjung selesai setelah banyaknya korban yang berjatuhan. Cilgo diminta untuk bertemu dengan Manduk dan meminta bantuannya. Tapi di sisi lain, setelah Manduk membakar rumah beserta jenazah anaknya dalam keadaan sedih yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata, ia sudah bertekad harus mengakhiri petualangan gila para pemburu dan orang-orang Jepang. Ia naik ke puncak Gunung Ji di mana si harimau tinggal dan bersarang. Di sarang itulah harimau Ji masih tak bisa percaya dengan kepergian dua anaknya yang sudah menjadi korban para pemburu gila. Dan Manduk bersusah payah menuju sarang itu. Dari kejauhan, para tentara dan juga pemburu melihat Manduk memanjat tebing yang curam. Mereka yakin jika Manduk sedang menuju tempat persembunyian harimau Ji. Mereka pun segera menyusulnya. Dan sebelum para pemburu berhasil menemukan tempat itu, Manduk telah lebih dulu bertatap muka dengan harimau Ji. Setelah kematian istri dan anaknya, Manduk memutuskan untuk mengakhiri semuanya, membawa si harimau dan dirinya sendiri ke dalam kematian yang sunyi yang mungkin mengecewakan kekaisaran Jepang. Lalu film pun berakhir.